kalau bicara gimana itu lahir, kita bisa bilang itu lahir di tempat ini Kakak ya? Setuju. Nah itu lahir di Bajawa Kemang, pertama kali kita kumpul dan ketemu Beta, Robi dengan semua kakak Moluccan Soul. Itu pertama kali kita ketemu di sini, kita ngobrol, kita brainstorming tentang semua tentang Timur dan budaya Timur. Terus kakak dorang nih berjuang dari sisi seni, musik dan menari, dan untuk memperkenalkan budaya tarian Timur di Jakarta khususnya gitu. Jadi ketika kita ngobrol, akhirnya brainstorming bareng, ternyata punya visi misi yang sama. Karena kakak Moluccan Soul itu mereka ngebentuk Moluccan Soul juga dengan atas biar ada regenerasi dan legacy mereka kepada adik-adik mereka nanti, gimana caranya bersosialisasi dan bisa diterima di di dunia entertainment juga di sini gitu. Jadi akhirnya kita bikin budaya ini jadi terus menerus. Dari Bajawa sendiri kita akhirnya bikin konsep beberapa kali untuk gimana caranya biar musik ini bisa diterima di industri dan tarian ini bisa diterima di industri. Kita coba sekali dua kali dalam proses yang cukup lama sih sebenarnya Kakak ya, dengan penuh kesabaran dulu, dengan luangin waktu dari semuanya. Jadi akhirnya terbentuklah konsep menari Moluccan Soul secara grup. Terus ditambah kita semua juga berhubungan baik sama para musisi Timur, penyanyi, DJ dan Timur. Akhirnya pada suatu saat kita pengen bikin kumpul-kumpul. Sebenarnya hal itu juga sering dan selalu dilakukan ya Kakak ya. Dari setiap kita kumpul, anak-anak biasanya kita putar set alat DJ, terus bawain lagu-lagu Timur original dari kakak-kakak kita dan musisi lain yang dulu pernah ada, dan di situ tercipta suatu suasana yang memang terasa di rumah kalau kita bilang, suasana di Timur. Nah dari situ ternyata ketika orang lain melihat itu, kita juga di luar ekspektasi, ternyata ini suatu hal yang menarik bagi terutama mungkin orang-orang yang di Jakarta gitu. Jadi oh ini mereka asik ya, joget, bergoyang, terus cara fashionnya juga beda karena kakak ini udah merantau lama di Jakarta gitu. Jadi di situ akhirnya kita bikinnya, kita kumpul ya besok di TBS Park. Akhirnya kita kumpul. Nah di situ terbentuklah Timuran Jaksel pertama kali. Timuran Jaksel pertama kali. Iya, bulan September tahun 2025. Oke, siap. Terus mungkin ini akan menjadi, mungkin menurut Kakak Robi ini adalah waktu yang tepat mungkin ya kayak. Ya. Dan kenapa sih Kakak Robi ini ngerasa ini menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan pesta Timuran Jaksel? Oke, dari Timuran Jaksel yang tadi kita bikin sebagai movement kita supaya orang-orang luas dan di Jakarta dan lebih luas lagi lebih tahu tentang budaya Timur. Ternyata antusiasnya rame, kita bikin lagi bulan depannya. Ternyata jauh lebih rame. Padahal kita itu blast H-1, ternyata yang datang bisa 1.000 sampai 2.000 orang gitu. Jadi di luar ekspektasi kita. Akhirnya kita bilang nih movement ini harus tetap bertahan dan baik dan terus maju di Timur ini. Akhirnya sampai dengan volume 4 kita bikin pada saat itu saudara kita yang di Sumatera Utara lagi terkena musibah. Kita bikin persembahan untuk kumpulkan uang untuk membantu mereka. Lalu di yang ke-6 terakhir kita untuk penghormatan almarhum Kakak Bung Glenn Fredly yang dulu perjuangkan Timur. Betul. Akhirnya dari semua itu kita pengen bikin suatu perayaan. Jadi dari pesta yang biasanya kita bikin 1.000-2.000 orang, kita pengen kayaknya belum secara luas nih di Indonesia bisa merayakan pesta ini, bisa merasakan gimana anak-anak Timur tuh menari pesta. Akhirnya kita bikin yuk bulan Juli di sesuatu yang lebih besar. Akhirnya tapi di situ kita nggak cuman pengen munculin pesta Timur aja, tapi kita pengen orang-orang lain juga lihat kalau di Timur ini tuh ada Minang Timur, kolaborasi antara Minang dan Timur di Indonesia juga cukup lama. Mungkin kalau teman-teman tahu Tabola Bale itu salah satunya. Terus abis itu kita juga pengen munculin kalau lagu Timur ini ada Timur Jazz Rocknya. Jadi kayak Kakak Berry, terus dari Teddy dan lain-lain. Nah kita pengen orang-orang juga tahu itu, nggak cuma pesta dan lain-lain. Jadi ada banyak, termasuk kita undang komunitas Timur dari Belanda, lagu Timur Session juga akan kolaborasi di sini. Jadi
kita pengen bikin sesuatu yang beda dari yang lain, bahwa Timur ini adalah berasas dari kolaborasi dan kebersamaan ya kayak. Jadi semuanya akan ada di Pesta Timuran ini. Oke. Gitu, dan kita brainstorming, ketemu sama sahabat kita dari Antara Suara. Baik. Dan kebetulan teman-teman dari Antara Suara ini lebih dulu tahun 2005 mereka bikin festival Timur di 3 kota di daerah Timur, dan menurut kita sendiri itu hal yang cukup sulit karena bikin festival di daerah Timur itu nggak mudah. Pertama cost yang tinggi, terus bawa artis dan segala macam, tapi mereka ngelakuin itu dan mereka cukup ngeriset daerah Timur ini ternyata budayanya begini dan segala macam. Akhirnya itu menjadi suatu pertimbangan buat kita, kayaknya kita harus berkolaborasi ini dengan orang yang tim yang satu visi misi dengan kita gitu. Ya, jadi tim yang tepat gitu ya. Jadi akhirnya kita putusin let's go, kita bikin sesuatu yang besar biar movementnya lebih besar dan impactnya lebih besar buat Timur. Ya, buat Timur. Terus apalagi untuk si Timuran Jaksel ini jadi pesta timuran yang lebih besar lagi. Betul. Betul. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman media semuanya. Dan next ada pertanyaan lagi. Secara keseluruhan harapannya pengalaman seperti apa sih yang ingin dihadirkan kepada pengunjung melalui Pesta Timuran Jaksel? Oke, pengalamannya mungkin di Pesta Timuran ini teman-teman nggak cuma nonton festival seperti pada umumnya. Jadi pada umumnya biasanya artisnya nyanyi 45 menit dengan lagu-lagu mereka, terus habis itu artis kedua. Tapi di sini kita ada 25 artis, kita libatin 20 artis lebih. Ya. Di mana semuanya akan kolaborasi. Oke. Jadi ada artis baru, Timur baru dari Idol, kolaborasi dengan artis Timur NTT senior, terus kolaborasi dengan artis Papua di dalam satu panggung dan satu segmen. Jadi menurut kita itu suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kita bikin itu jadi 6 segmen. Jadi orang-orang akan bisa menikmati itu dari siang jam 3 sampai dengan malam. Ditambah kita menghadirkan experience Timur di sana. Semua F&B nanti akan makanan khas dari Timur. Jadi ada papeda, teman-teman bisa ketemu nasi kuning, teman-teman bisa ketemu nanti di situ ada kita bikin sirih Pinang experience. Jadi kalau teman-teman belum tahu, di Jayapura itu hari-hari basudara di sana makan sirih ada ya. Jadi makan pinang sirih kayak mungkin kita makan permen di sini. Nah itu sehat begitu. Nah kita pengen bawa experience itu ke Jakarta biar orang Jakarta oh gini nih kehidupan di Papua, oh gini kehidupan di NTT. Jadi experience ini yang kita pengen hadirkan di Pesta Timuran Jaksel nanti. Ya, jadi itu adalah satu experience biar mungkin teman-teman yang hadir atau semua yang nonton gak cuma bisa nikmatin musik Timur aja, tapi bisa menikmati kultur yang ada di Timur tentunya gitu ya. Ya. Terus mungkin next ini pertanyaan terakhir ya, Kak Robi. Teman-teman yang nggak tahu gimana sih cara beli tiketnya, mungkin boleh diinfoin dong gimana sih cara dapetin tiket Pesta Timuran Jaksel ini? Oke, sebenarnya cara beli tiketnya mudah. Ada di Instagramnya kita Pesta Timuran Jaksel, nanti ada link di bio-nya, tinggal klik. Jadi teman-teman bisa langsung beli di situ. Secara online, dan kalau misalnya teman-teman bingung, bisa datang ke semua outlet kopi Bajawa. Kita ada player dan kerjasama dengan Bajawa. Nanti di situ ada barcode, teman-teman tinggal scan langsung bisa beli tiketnya. Iya, dan ada 2 tipe tiket ya. Ada 2 tipe tiket ya? Iya, orang yang datang sendiri sama yang rame-rame. Rame-rame itu lebih murah, jadi teman-teman harus cepat beli. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen datang rame-rame sama semua teman-temannya, sama basudara semua, maksudnya teman-teman lebih pilih tiket yang rame-rame karena itu lebih murah ya. Jadi kalau kalian datang rame-rame itu lebih asik juga kan daripada datang sendiri. Tapi buat teman-teman yang datang sendiri pun yakin pulang dari situ pasti dapat saudara, pasti dapat teman, bener nggak? Bener, iya. Karena yang mungkin yang teman-teman rasakan di acara-acara Timur, maksudnya kalau lagi ada acara musik Timur itu pasti kalau pulang kita bakal dapat teman juga sih. Kayaknya itu ya. Oke, tepuk tangan dong buat Kakak Robi. Terima kasih. Jadi pada intinya tuh di acara Pesta Timuran Jaksel ini akan memberi kultur Timur ya untuk semua teman-teman yang hadir di acara Pesta Timuran Jaksel. Setelah mendengar cerita di balik lahirnya Pesta Timuran Jaksel, tentu teman-teman media penasaran apalagi ya kejutan yang ada di festival ini. Daripada penasaran, mari kita lihat bersama rangkaian pengalaman yang akan hadir di Pesta Timuran Jaksel melalui video berikut ini.
Di bawah lampu-lampu ini, banyak orang nanti menyanyi lagu yang sama. Di atas lantai dansa ini, saya bisa diam. Di panggung nih, suara dari timur akan lebih besar dari biasanya. Besok, Jakarta akan rasa lebih ramai, karena di sini, katong bukan tamu, katong pun pesta. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman media semua yang hadir pada sore hari ini. Itu dia sebuah video ya untuk acara Pesta Timuran Jaksel nanti pada tanggal 4 Juli ya. Amankan tiketmu sekarang. Ya. Dan next, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana Pesta Timuran Jaksel ini lahir dari semangat komunitas dan berkembang menjadi sebuah festival yang lebih besar. Sekarang kita akan melihat sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu peran sebuah komunitas dalam menjaga dan membesarkan kultur Indonesia Timur. Maka itu di sini kita udah ada kakak-kakak Molu Kansol, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dan sekarang kita mau ngobrol sama kakak-kakak Molu Kansol ya. Ya, pertama ini ada kakak, boleh mungkin mau perkenalan dulu kali ya. Oke, boleh perkenalan dulu kali ya. Ini ada siapa? Ada kakak siapa? Halo, selamat sore. Perkenalkan saya dengan Tommy Habib Suarya. Halo, selamat sore. Saya dengan Jomba. Halo, perkenalkan nama saya Stephen Russell. Halo, selamat sore, saya Apet. Halo, selamat sore. Saya Eten. Halo, selamat sore, saya Wipon. Boleh tepuk tangan untuk kakak-kakak Molu Kansol. Sehat semuanya kakak-kakak Molu Kansol ya, dalam keadaan baik semuanya ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, di belakang juga banyak kakak-kakak Molu Kansol yang sudah hadir, boleh angkat tangannya dulu dong. Thank you banget buat kakak Molu Kansol yang sudah hadir juga. Dan mungkin aku langsung pengen tanyain, mungkin ini ke kakak Tommy kali ya. Kakak Tommy, bisa ceritain gak sih gimana perjalanan Molu Kansol hingga berkembang sampai sekarang? Mungkin kan teman-teman pengen tahu nih ceritanya kayak gimana ya. Molu Kansol sebenarnya komunitas seni tari yang berdiri tahun 2020 bulan Februari tanggal 2. Sebenarnya komunitas ini berangkat dari metamorfosis komunitas-komunitas yang sebelumnya udah ada, di mana di sini kita kemas dengan visi yang lebih baru, di mana Molu Kansol ini kita jadiin sebagai wadah atau rumah buat teman-teman pekerja seni tari, di mana sini fokus kita di mana nggak cuma meregenerasi atau menjadi satu legacy buat SDM baru, tapi di sini juga jadi wadah untuk pengembangan bakat, skill, networking dan segala macam. Nah, di sini juga Molu Kansol melihat perkembangan teknologi sebagai satu hal yang luar biasa, di mana pengaruh digital sangat berpengaruh di saat ini. Dan sebagai anak timur, kami merasa bahwa
hal culture, budaya itu sangat-sangat perlu kita kedepankan, dan ini menjadi identitas buat kami, dan kami ngerasa identitas dalam meregenerasi ini sangat penting biar tidak terjadi krisis identitas, dan kami angkat budaya, kita kemas lebih modern di konten-konten kami, dan biar ini menjadi DNA buat kita. Terus juga basically mostly rata-rata dari kami member-member yang terlibat, rata-rata teman-teman pekerja seni tari profesional, yang dimana kami hampir juga kebanyakan dari kami juga udah terjun di dunia ini udah sekitar 15 sampai hampir 20 tahunan, dimana kami sebagai pekerja seni tari, kami juga merasakan bagaimana susah senangnya menjadi pekerja seni, apalagi kami orang timur. Yang kami rasakan adalah bagaimana stereotip ini berkembang, gak cuman di pikiran masyarakat mengenai orang timur, tapi kami sebagai pekerja seni pun merasakan dampak yang sama, di mana sistem dibangun berdasarkan look atau apa yang dilihat dan privilege segala macam. Nah, di sini kami ingin merubah stigma masyarakat bahwa Moluccan Soul di sini hadir, kita tidak mengedepankan hal mengenai privilege atau look dan sebagainya macam, tapi yang kami kembangin di sini adalah skill, potensi dari teman-teman, dan kita ingin nunjukin bahwa regenerasi dan kita membawa satu legacy yang baik buat ke depan. Mungkin itu dari saya, tapi ada point of view dari teman-teman yang lain juga mungkin bisa disampaikan. Oke, iya baik. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada ya. Oke, udah aman ya. Oke.